Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Anita Rosa Angelika, dengan NIM 2104111100159. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum jaringan komputer 5, tentang pengalamatan IPv address 6. Atau IPv6. Nah, di sini kan modulnya di sini dari praktikum kan berbahasa Indonesia dan di sini bahasa Inggris karena dari physical mode apa namanya? Cisco ini berbahasa Inggris. Oke. Nah, di sini ada topologi seperti ini. Oh, sebelumnya untuk physical model atau PKA dari Cisco ini bisa didapatkan dari link di deskripsi saya, cek di bawah. Oke. Nah, di sini ada arahan bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini saya ada step-step dengan cara saya sendiri karena saya sudah mempelajari modul ini dan hanya tinggal membuat video untuk membagikan ilmu. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan sebelumnya. Oke, langsung saja kita cocokkan beberapa perangkat kita, tinggal sambung-sambungin sesuai topologi yang ada di sini. Di sini eh absolutely masang kabel copper straight dari ini kan router, terus ini switch, ini kabel-kabel, terus yang di bawah ini adalah PCA dan PCB. Oke, yang pertama di sini ada G01 sama pas Ethernet 05. 01 sama 05. Sini menghubungkan router sama switch. Nah, di sini sebelahnya ya udah keklik. Nah, dari yang 01 00 maksudnya ke PCB di flash Ethernet 0 ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini kayak bahasa Jawanya ini kayak kerpean gitu. Soalnya saya udah mempelajari gitu. Mohon maaf kalau ada salah stepnya. Di sini copper straight lagi untuk F06. F06 di sini ke PCA yang absolutely pakai fase Ethernet 0. Oke, udah. Terus habis itu mungkin teman-teman yang bingung karena saya nggak jelasin stepnya satu-satu gini. Oke, mungkin saya juga jelasin, cuman mungkin ada yang kelewat gitu. Langsung saya praktekin gitu. Makanya bisa lihat di sini kan sudah saya kasih keterangan step 1, step 2 gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke step 2. Tapi sebelumnya ini di-on-kan dulu. Nah, router udah on, ini PC up, udah on, PCB udah on. Oke. Nah, kabel konsol biru muda di tengah atas ini tuh dari router 1 ke konsol PCA RS232. Oke. Kurang neken ya tadi. Gini. Oke, oke, oke. Oke, bentar-bentar. Oh, belum kepake ternyata. Makanya kalau klik ini yang bener.
di konsol. Lalu di sini. Nah, kayak tadi nggak udah ditekan tapi nggak muncul. Nah, udah. Hmm. Oke, assign the host name and configure the basic device settings. Oke. Ini untuk configure the router sama configure the switch ya. Oke, kita configure the router dulu. Bentar. Ini bisa dicek. Nah, di sini sudah, power sudah. Nah, oke. Kita kembali di sini. Nah, di sini kan muncul completion 25% gitu. Oke. Di sini langsung saja ke PCA, lalu ke desktop, lalu ke terminal, lalu oke. Di sini no. Nah, di sini nggak saya kopas meskipun udah ada contekan, mungkin bisa diketik satu-satu. Enable, configure terminal. Lalu di sini kita namai hostname R1 seperti topologinya ini R1. Oke. Lalu di sini interface G000. Oke. Lalu di sini ini kopas saja biar nggak terlalu lama. Oke, nggak mau. Nah, udah. Terus di sini no shutdown. Lalu di sini untuk interface G001. Lalu di sini masukin IP address-nya. Nah, sebelumnya ini kok tahu, udah tahu kok sama, ya jelas sama. Soalnya ini kan physical modenya dari modul ini gitu. Nah, seperti ini udah ada IPv6 address-nya di sini. Jadi jangan sampai salah. Nah, kan G001 ini tuh satu satu satu. Ini kan yang G000 kan A1 gitu. Oke, sini kita no shutdown lagi. Oke, lalu kita end. Lalu di sini bisa show IPv6 interface brief. Nah, seperti ini. Terdapat info gigabit Ethernet up yang 01 up. Berarti ada yang masuk di port tersebut. Ada yang jalan di situ. Sini ada show interface. Oke. Ini info-infonya. Banyak banget. Cukup di enter aja. WD sampai kebablasan. Oke, lalu di sini eh ada configure the switch. Sebelumnya sebentar ya. Oke, di sini lanjut lanjut saja. Yang di bawahnya di sini configure terminal. Ini masih di router dulu. Nah, di sini kan ini langsung saja untuk kan ini kan masih router. Nah, seharusnya kan di switch dulu di apa namanya? Dimasukin dulu.
dibenahi dulu. Ini disiapin lah ininya dulu di router. Lanjut ke switch. Soalnya kan nanti ada masukin ini default gateway-nya. Nah, pada step berikut ini. Nah, ini nih. Oke, kita configure the switch. Oke, dari PCB ke desktop, lalu ke terminal, lalu konfigurasi, enable. Bentar, ini belum terhubung ya. Switch-nya udah nyala. Oke, baik. Sebentar. Oh, di sini kosong. Bentar ya. Oke, nah, kenapa itu tadi nggak bisa? Soalnya di sini saya baru sadar kalau ini masih ada port yang kosong, RS232-nya dari PCB. Oke, nah untuk mengkonfigurasi switch-nya, nah kita ambil kabel konsol. Di sini kan switch, klik ini, klik kanan, langsung inspect rear. Nah di sini pencet konsol, lalu di sini sambungkan RS232. Oke, mantap. Oke, sudah. Nah, baru bisa dikonfigurasi. Tetot. Nah, oke. Di sini kita enable. Nah, di sini sampai saya cari ini rear-nya udah saya pasang belum? Ternyata kirain sudah lah kok kosong gitu. Configure. Oh, kok di sini ngetiknya? Di sini. Nah, jadi keubah kan? Configure terminal. Oke, kita kasih nama hostname S1. Nah, sebelumnya ini udah kan? Udah. Lalu di sini itu udah nambah di local link di PCA. Nah, nah ini kan udah kan nambah ini untuk pengalamatan nambahin the link local address display to this bla 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 ini seperti ini. Nah, seperti kerpean saya yang telah saya pelajari seperti ini. Nah, di sini udah saya sediakan jawaban. Which two multicast groups have been assigned to interface K0000? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kita show IPv6 interface di K000. Oke. Nah, di sini lihat. Di sini ada FF2 double colon 1 ini seperti ini. Nah, multicast grupnya adalah FF2 1 ini. Lalu multicast group solicited adalah nih
Oke, seperti itu. Nah, ini kan oh udah kan di step 3 ini yang udah sampai ke konfigurasi switch seperti ini. Lalu lanjut ke step bawahnya, step 4. Jadi open IP configuration dari PC assign IPv6. Verify both PC have the correct IPv6 address information. This PC should have the global IPv address, one static one and one select. Oke, udah ya. Lalu di sini, bentar. Step 2 bawah dulu ini. Saya baca dulu soalnya biar takut lupa. Oke, kita di sini ke step 2 bawah ke PCB. PCB ke desktop. Close dulu, lalu ke command prompt atau CMD di sini tekan IP, wow, IP config ya. Nah, di sini IP config seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan. Has an IPv6 unique address has been assigned to the network interface card atau NIC on PCB? Jawabannya enggak, hanya ada link lokal IPv6 address. Nah, ini link lokal IPv6 address. Seperti itu. Oke, langsung saja ini di close. Oke, ini tadi di close dulu biar nggak ngerepotin. Lalu ke PCA, desktop, ya terminal. Oke, use the IPv6 unicast routing. Oke, di sini configure terminal. IPv6 unicast routing. Nah, di sini show IPv6 interface. Oke, tipe. Ya, 000. Oke. Oh, belum. Ini di diselesain dulu. Show IPv6 interface G000. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Udah kan? Lalu ke ini kecil. Udah. F022 tahun terus G00 nya ada. Oke. Lalu ke ini. Kita ke PCB. Ke online form. Nah, di sini kan terlihat bedanya. Oke.
Di sini ada pertanyaan, why did PCB receive the global routing prefix and subnet ID that you configure on R1? Oke, jawabannya pada R1 semua interface itu IPv6 sekarang menjadi bagian dari grup multicast router. Nah, FF022 ini memungkinkan, nah di sini tadi dari PCA. Ini. Nah, ini memungkinkan untuk mengirim pesan router advertisement atau RA dengan informasi global network address dan subnet ID ke semua node di LAN atau di LAN gitu bacanya. Dan diperlihatkan bahwa R1 juga mengirimkan link local address FE80.2-nya 2 kali 1 sebagai default gateway. Nah, ini lokalnya FE80:1 sebagai default gateway. PC akan menerima IPv6 address dan default gateway mereka melalui Slack selama panjang awalan yang diiklankan dari adalah 64 bit. Oke. Nih. Dari PCA ke terminal ya. Desktop terminal tadi, betul. Seperti itu kan saya. Ini kan global routing traffic ini yang ini. Nah, subnet ID-nya ini kan ini. Global routingnya yang ini. Lalu subnet ID-nya adalah A. Lalu ke PCB. PCB tadi perasaan sudah dibuka dahulu. Kita ke terminal. Oke. Bentar. Bentar ya. Nah, step 3 bawah ini nih. Bentar. Ini kan untuk router. Yang ditanyakan router 1 dulu, belum S1. Oke, seperti itu. Ini keliru ya. Oh, benar. Dia di CMD tapi. Yang ini. Wah, bukan. Oh, keliru klik. Ya ampun, di sini tuh PCA. Nah, di PCB maksud saya lah. Ini di comment prompt. Oke. Nah, di comment prompt ini ada global routing. Ini ada, nah ini. Lalu untuk subnet ID-nya adalah A. Seperti itu. Oke. Langsung saja ke step 3. Nah, di step 3 ini ke PCB, ke desktop, ke terminal. Oke, lalu enable. Configure terminal. Oke, salah. Gitu. Lalu interface VLAN 1. Lalu di sini kita copy saja. Jangan lupa, ini saya kan udah ada kerpeannya, tapi ini saya tetap perhatikan dari sini. Gitu. Jadi kalau ada salah biar nggak fatal gitu. Nah, seperti itu kita masukkan IPv address link lokalnya. Nah, seperti ini. Lalu di no shutdown. Lalu exit. Oke, lalu end.
Oke. Di sini langsung show IPv6 interface VLAN 1. Oke. Nah, di sini udah kelihatan. Oke. Di step 4. Oke. Kita ke PCA. Ini aja wes, biar kelihatan kalau ngeklik ya, biar nggak bingung. Ke PCA, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, diganti static yang bawah ini. Nah, lalu IPv6 address-nya itu ini. Nih, di PCA, buat PCA, yang ini loh. Netnode PCA. Di sini kita tinggal copy paste /64 ya. Nah, link lokal address-nya tetap. Oke, default gateway-nya FE80. Satu jam. Oke, udah. Lalu kita ke PCB sama juga kayak gitu. Configuration. Nah, di sini PCB ini mempunyai IPv6 address kayak gitu. Jangan sampai keliru ya. Ini tetap, local address-nya tetap. Default gateway-nya ditambahin FE81. Nah, udah. Terus di sini kita ke CMD lalu IP config. Oke, bisa. Seperti ini, default gateway-nya udah ketambahkan di PCA, PCB. Oke, ketutupan. Seperti ini. Lalu di part 3. Verify end-to-end connectivity. Ini masalah ping. Ini absolutely di close dulu. Oke, ke PCA, ke desktop. Nah, desktop. Nah, udah. Terus ke CMD. Ping FE81. Lah, udah berhasil. Terus tracer ini untuk ke PCB. Trace complete. Oke, komplit sudah. Kita ke PCB, command prompt. Oke, kita ping. Hmm, Ping untuk PCA.
Oke, lalu kita ping FE 80. Oke. Oke, done. Sudah completion 100%. Yeay. Sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Reflection question. Why can the same link local address FE80 double colon 1 be assigned to both Ethernet interface on R1? Nah, jawabannya di sini, paket link lokal tidak pernah meninggalkan local network, sehingga link local address yang sama dapat digunakan pada interface yang terkait dengan local network yang berbeda. Gitu. Lanjut nomor 2. What is the subnet ID of the IPv6 unicast address? Ini bla 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 bla. If the global routing traffic is 48. Nah, bisa dijawab seperti ini. 0 atau 0-nya 4 kali ini. Hexstat keempat adalah subnet ID dari IPv6 address dengan awalan per 64. Dalam contoh, hexstat keempat berisi semua 0 dan aturan IPv6 address mengabaikan semua segmen 0 yang menggunakan titik 2 ganda untuk menggambarkan subnet ID dan 2 hexstat pertama dari interface ID. Oke, inilah sebabnya mengapa subnet dari global unicast address ini bla 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 adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, sekian dari praktek untuk praktikum modul 5 jaringan komputer saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, maklum saya juga masih belajar. Gitu. Oke, jangan lupa kalau mau latihan silakan download link physical mode untuk Cisco paket tracernya ada di bawah, ada di deskripsi. Oke, dadah. Assalamualaikum.